Saudara-saudari terkasih, hari ini saya ingin berbicara tentang value and price. Value itu nilai, sementara price itu harga. Nah, price itu lebih berhubungan dengan benda-benda materi. Mobil ini harganya mahal, mobil ini harganya murah. Nilai lebih berkaitan dengan yang rohani, artinya bukan material. Seperti misalnya kesabaran, kerendahan hati, kebaikan hati, ketulusan, itu namanya value. Nilai apa yang diperjuangkan? Nah, seringkali kita mengatakan hal itu. Namun kadang-kadang antara price dan value campur, tidak jelas. Orang menilai, menghargai dalam arti value seseorang berdasarkan price-nya. Nah, itu yang namanya campur dan tidak tepat. Maksud saya begini, kalau orang memakai mobil yang mewah, entah itu Mercy, entah itu apalah, saya tidak mengerti mana yang mahal atau murah, saya kurang begitu tahu. Apakah Expander atau apa itu, Mitsubishi Expander atau Mercy, apakah itu termasuk yang mewah? Lamborghini. Intinya adalah kalau orang memakai mobil mewah, Lamborghini misalnya, berarti nilai orang itu lebih tinggi daripada nilai orang lain. Nah, itu yang keliru. Mungkin lebih kaya iya, tapi apakah dia lebih baik? Apakah dia lebih rendah hati? Apakah dia lebih sabar? Nah, tidak selalu. Maka kita diminta untuk bisa membedakan antara price dan value. Maksudnya adalah supaya kita jangan keliru menilai dan menghargai dalam arti value seseorang berdasarkan price-nya. Dan itu harus dididik sejak sekarang. Jangan sampai anak yang sekolah di international school itu merasa menjadi anak lebih baik daripada anak-anak yang sekolah di national school. Lalu mereka tidak mau bergaul karena price-nya beda. Nanti ketika besar, anak kita kemudian keliru juga menilai seseorang. Bisa jadi menilai seseorang berdasarkan price, harganya. Dan tentu keliru, karena yang menyelamatkan kita bukan price, tapi value. Juga termasuk menyelamatkan dalam relasi. Yang menyelamatkan relasi kita itu value, bukan price. Kesabaran, kerendahan hati, kesediaan untuk mengasihi, keikhlasan untuk menghargai dan menilai orang lain, dan sungguh-sungguh bisa menempatkan orang-orang pada posisinya. Dan itulah bahayanya kalau Tuhan mengatakan mengikuti Tuhan dan mengikuti mamon itu berbeda. Nah, ini masalah price dan value. Karena mengikuti price itu tidak ada habisnya. Karena price juga kadang-kadang memasukkan orang pada level sosial tertentu yang disebut dengan hiperrealitas. Realitas atau kenyataan yang sebetulnya rapuh karena tidak sungguh-sungguh berdasar pada pondasi yang kuat. Seperti misalnya masuk dalam kelas yang mobilnya mewah, tasnya mahal, sepatunya mahal, branded dan sebagainya. Itu sebetulnya masuk dalam hiperrealitas, realitas yang rapuh dasarnya. Kalau ada pandemik seperti ini semua runtuh, karena itu dasarnya tidak kuat. Atau kalau mengalami kebangkrutan, kemudian tidak mampu lagi hidup di dalam price yang lebih rendah, lingkungan sosial yang lebih tidak costly, tidak terlalu berbiaya mahal, tidak mampu. Kadang-kadang karena itu kita tidak bisa menemukan jalan yang baik. Maka kita perlu menyeimbangkan, tetapi terutama lebih cenderung kepada yang menggarisbawahi value. Karena value yang menyelamatkan, bukan price. Yesus sendiri sangat kaya sebagai Allah, tapi rela menjadi miskin, menjadi manusia supaya kita kaya. Kita sendiri harus belajar dari Tuhan Yesus untuk lebih
menghargai value daripada price. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Burung mempunyai sarang, serigala mempunyai liang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, sekedar untuk beristirahat. Orang yang kaya adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi orang yang miskin adalah orang yang hanya mempunyai uang, tidak punya yang lain. Itu hanya mempunyai price, tidak mempunyai value. Padahal yang menyelamatkan adalah value. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus, supaya kita tidak keliru, paling tidak seimbang menghargai seseorang berdasarkan value-nya. Kita sendiri juga berjuang mengembangkan value, nilai di dalam diri kita. Sehingga ada keseimbangan antara price dan value. Antara kehidupan sosial, strata sosial, dengan kualitas-kualitas keutamaan-keutamaan pribadi yang membuat kita bahagia, membuat kita bisa berelasi dengan baik. Itu adalah value, yaitu kerendahan hati, kesabaran, menghargai dengan tulus orang lain, kasih, kesediaan untuk berkorban. Semuanya adalah value. Dan itu harus dilatih dari kecil, supaya memang kita seimbang dan tepat dalam melihat. Dan jangan khawatir, Roh Kudus akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Maka jangan lupa juga menghargai atau menilai, memberi nilai, menghargai dalam arti value terhadap sesuatu yang rohani, doa, relasi yang erat dengan Tuhan. Belajar untuk terus mengembangkan diri dalam kemampuan untuk memahami, mengampuni, semuanya adalah value dan sifatnya rohani. Tidak ada masalah dengan barang-barang material. Hanya jangan sampai kita menilai orang berdasarkan price, bukan berdasarkan value. Tuhan memberkati.